Selamat datang di pameran Chiharu Shota The Soul Trembles. Pameran ini merupakan salah satu pameran terbesar dari Chiharu Shota. Untuk kita melihat karya-karya beliau di hampir di 30 tahun terakhir. Pameran ini sendiri dikuratori oleh Mamika Toka, direktur dari Mori Art Museum. Museum Macan saat ini menjadi satu-satunya lokasi pameran Chiharu Shota di Asia Tenggara. Mari kita mulai tur pameran ini. Tampak dua buah tangan yang sedang terkatup, sedang memanggul dua bentuk yang cukup abstrak yang tidak terdefinisikan. Ini bisa dikatakan menjadi pembuka bagi kita untuk masuk ke perjalanan Shota di dalam. Kemudian karya lain dapat beresonansi dengan karya patung tersebut, di mana kita bisa melihat dua tangan yang sedang menangkup dan di atasnya terdapat mata kunci serta benang merah. Nah, mata kunci ini sebenarnya juga menjadi simbol dari jalan masuk pada area yang lebih personal dari perupa. Lalu benang merah sendiri akan menjadi salah satu elemen yang cukup sering kita lihat dalam karya Shota. Kenapa benang merah? Karena benang merah itu kerap dikaitkan dengan asal-usul, dengan takdir, dan juga dengan darah gitu ya. Kalau nanti kita bicara perjalanan Shota sebagai seorang seniman di dalam. Mari kita ke karya instalasi yang pertama. Sebagai sebuah pengalaman ruangan, di sini kita bisa melihat sebuah ruangan yang sudah dipenuhi dengan jalinan kompleks benang-benang. Dalam karya ini, benang-benang merah ini terlihat bersambung dengan sebuah bagan struktur yang terlihat seperti kapal. Karya ini kurang lebih dapat dikatakan cukup serupa dengan karya Chiharu Shota yang dipamerkan di Venice Biennale tahun 2015. Pada saat itu, karya tersebut menggunakan badan-badan kapal dari kayu, benang merah, dan mata kunci. Dalam perkembangan selanjutnya, memang Shota mengembangkan instalasi tersebut ke dalam bentuk-bentuk yang lebih abstrak. Dalam visualisasi yang kurang lebih serupa tapi tidak sama, kita bisa melihat karya Where Are We Going. Di sini kita hanya lihat struktur bagian atas dari sebuah kapal beserta jalinan-jalinan benang putih. Benang-benang putih dapat diartikan sebagai suatu awal yang baru, tetapi di saat yang sama juga menunjukkan ketidakpastian itu sendiri karena tidak menggambarkan warna apa-apa gitu, terlihat sebagai sebuah awal bersih tapi juga tidak pasti. Di sini kita dapat melihat salah satu karya terakhir lukisan dari Chiharu Shota. Kebetulan di awal tahun 90-an ia pernah belajar seni rupa di Kyoto. Saat itu ia melukiskan yang sepertinya bisa kita maknai sebagai sebuah still life. Tetapi di tahun 90-an juga ia belajar di Australia dan merasa bahwa sepertinya seni lukis sudah tidak cukup untuk mengakomodasi gejolak emosinya. Sehingga di sini kita lihat karya dokumentasi dari Performance Becoming Painting yang merupakan titik tolak penting bagi Shota untuk memperluas eksplorasi seni rupanya ke dalam seni performance. Titik penting lainnya dari kekariran Chiharu Shota adalah karya ini, After Death, yang dipamerkan pada Yokohama Triennale 2001. Di sini misalnya kita melihat dokumentasi dari gaun-gaun yang sangat besar. Gaun ini kurang lebih panjangnya sekitar 7 meter dan secara terus-menerus dilumuri lumpur dan air. Sejak saat itu nama Shota semakin dikenal dan kemudian ya berkembang hingga hari ini. Pameran Chiharu Shota bisa dikatakan merupakan sebuah pameran survei yang mengakomodasi kekariran perupa selama kurang lebih hampir 30 tahun terakhir. Pengalaman-pengalaman itu akhirnya diwujudkan melalui karya yang paling baru ini, Out of My Body. Bisa dikatakan salah satu karya yang sangat personal bagi beliau. Saat kita lihat di atas tergantung kulit-kulit
tanpa tubuh, dan di bawah instalasi tersebut terlihat beberapa cetakan tubuh yang kebetulan diambil dari potongan tubuh pemperupanya sendiri. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang cukup representatif dari pengalaman tersebut ketika Shota memikirkan tentang bagaimana perjalanan jiwa manusia saat mereka sudah sudah meninggal, sudah wafat. Di depan kita sedang melihat karya Connecting Small Memories. Di sini sebenarnya kita sedang masuk ke dalam alam pikir seniman, yang mana ia menampilkan beberapa benda yang muncul dalam karya-karyanya, seperti miniatur furniture, ada benang merah, dan juga ada pakaian-pakaian boneka begitu ya. Di samping karya ini juga terdapat sebuah dokumentasi dari studio Chiharu Shota di Berlin. Praktik pengumpulan benda ini nanti akan kita lihat di salah satu karya yang juga sangat kuat menampilkan pembacaan perupa tentang memori dan tentang perjalanan hidup manusia. Dalam karya In Silence, kita bertemu dengan jaringan kompleks dari benang-benang hitam yang dalam instalasi ini kita dapat melihat satu grand piano yang terbakar dan satu kursi pemain yang terbakar tanpa kehadiran musik maupun kehadiran pemain pianonya. Visualisasi dari piano yang terbakar ini sendiri diinspirasi dari peristiwa Shota saat ia masih kecil, saat ia melihat sebuah kebakaran di dekat rumahnya. Bisa dikatakan di sini saat kita memasuki ruangan In Silence, kita dapat melihat piano, melihat kursi pemain, kemudian juga kursi-kursi penonton, tetapi semuanya tidak ditempati oleh pemain, oleh penonton, ataupun menyertakan bebunyian. Tetapi asosiasi-asosiasi memori kita mungkin membangun hal yang berbeda dari itu. Justru memori tentang suara, memori tentang pemain ataupun penonton muncul di memori kita. Itulah yang dimaksud dengan presence in absence. Dalam karya Inside Outside, kita dihadapi dengan rangkaian jendela-jendela yang dikumpulkan Shota dari perumahan yang berdiri di tengah perbatasan Jerman Barat, Jerman Timur. Lalu saat memasuki instalasi, kita akan dihadapi dengan dokumentasi dari reruntuhan tersebut. Lalu saat kita masuk ke ruang ini, kita sebenarnya sedang berada dalam wilayah third skin, yaitu ruang di mana manusia itu berada. Dalam Inside Outside terdapat pertanyaan tentang persepsi. Saat sekarang kita sedang berdiri di depan dokumentasi foto ini, apakah kita menjadi seseorang yang berdiri dari dalam ruangan atau seseorang yang dari luar sedang melihat ke dalam sebuah ruangan, di mana kita kadang-kadang merasa terjabut dari identitas kita, tetapi juga tidak pernah terlalu yakin di mana sebenarnya apakah tempat kita berpijak itu adalah tempat asal kita. Di dalam karya ini kita bisa dikatakan sedang bicara tentang uncertainty, tapi juga presence in the absence dari konsep-konsep yang sering diajukan oleh Shota. Di saat itu ia pun akhirnya menghayati kisah-kisah yang mungkin ditimbulkan dari persepsi kita tentang sebuah koper. Dan saya kira dalam perjalanan kita kerap misalnya ingin berlibur atau berpindah tempat dengan sebuah rencana. Tetapi rencana tersebut tidak selamanya terjadi sesuai dengan imajinasi kita. Dari kisah Mami Kataoka dan Chiharu Shota misalnya, apabila karya ini ditampilkan di negara-negara Eropa, asosiasi pertama yang muncul adalah langsung mengenai refugee atau perpindahan manusia dengan konsep ketidakpastian tadi, dan juga konsep tentang keberadaan dalam ketiadaan atau presence in absence.